Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Nah, baik. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Zulfa Nur Ngaini dengan NIM 201210485 dan Zulfi Ihsan dengan NIM 201210486 akan mempresentasikan hasil mind mapping yang kami kerjakan. Nah, di sini kami akan membahas tentang Islam periode Rasulullah. Islam periode Rasulullah ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu masa sebelum kenabian, yang kedua sistem dakwah Nabi Muhammad, yang ketiga model kepemimpinan Rasul, yang keempat peradaban di masa Rasulullah. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Yang pertama, proses hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang pertama, diawali dengan kedatangan 73 orang dari Yathrib atau Madinah. Tahun 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka merupakan suku Aus dan Khazraj yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan siap membela dan melindungi Nabi dari para pengikutnya dari Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqobah II. Nah, dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy ini, Nabi Muhammad atas perintah Allah memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Supaya apa? Supaya tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy. Sebelumnya, Nabi telah memerintahkan kaum mukmin agar berhijrah terlebih dahulu ke Madinah. Nah, dan akan disusul oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat terakhir. Namun, Ali bin Abi Thalib tetap tinggal di Mekah pada ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhijrah. Namun, Ali bin Abi Thalib tetap tinggal di Mekah ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat berhijrah. Nah, hal ini karena Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya dari intaian orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pada malam itu. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang kota Yathrib atau Madinah ini. Luas kota Madinah ini seluas 589 km persegi. Nah, kota Madinah ini merupakan kota suci kedua bagi umat Muslim atau umat Islam. Dahulu bernama Yathrib. Nama Yathrib ini berganti menjadi Madinah setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota tersebut. Dahulu, sebagian besar penduduknya beragama Yahudi. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah ini yang pertama, yaitu meletakkan dasar-dasar pada kehidupan bermasyarakat, seperti membangun masjid, yang kedua membangun ukhuwah Islamiyah, yang ketiga menjalin persaudaraan dengan pihak non-muslim di Madinah. Nah, membangun masjid ini yang pertama kali beliau bangun ialah Masjid Quba. Nah, masjid ini dibangun dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di Quba pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama dari Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Nabi Muhammad tinggal selama 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, lalu beliau membangun Masjid Quba atau masjid pertama tersebut. Selain itu, juga didirikan masjid lain, seperti Masjid atas wakaf Sahal dan Suhail, yang merupakan anak yatim dari Ammar, dan didirikan masjid itu di tempat penjemuran miliknya. Dan masih ada beberapa masjid lagi yang dibangun. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah kan.
Nah, Rasulullah juga mengambil tindakan yang monumental dalam sejarah. Salah satunya yaitu mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuhnya lagi dari Ansor. Yang ketiga, menjalin persaudaraan dari pihak non-muslim di Mekah, di Madinah. Nah, perjanjian menjalin persaudaraan ini salah satunya dengan dibentuknya Piagam Madinah. Hal ini dikarenakan tetangga yang paling dekat dengan orang-orang muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Strategi kedua yaitu mengirim surat kepada raja-raja di daerah lain untuk mengajak masuk Islam. Yang ketiga, penaklukan Mekah dengan memakai kaum ihram dan tanpa senjata. Nah, penaklukan Mekah ini dinamakan Fathul Mekah. Penyebabnya adalah pengingkaran perjanjian Hudaybiyah oleh Quraisy. Pada peristiwa Fathul Mekah ini dengan kekuatan pasukan yang besar. Untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan, maka Nabi membagi 4 kelompok pasukan. Pada saat itu, Nabi memberikan garis kebijaksanaan, yaitu bahwa masing-masing tidak boleh mempergunakan kekuatan senjata atau melakukan kekerasan yang menimbulkan pertumpahan darah, kecuali jika memang sangat terpaksa. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, yaitu membina persatuan antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Nah, yang telah kita ketahui tadi, ada 90 orang dari separuh Muhajirin dan separuhnya lagi dari Ansor yang dipersaudarakan. Yaitu salah satunya yaitu di rumah Anas bin Malik. Selanjutnya, demi menjaga kerukunan dengan orang Yahudi dan umat muslim, non-muslim lain dibentuk Piagam Madinah. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang keempat, mengajarkan pendidikan agama, politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam dakwah Rasulullah di Madinah. Nilai-nilai perjuangan beliau dalam nuansa kehidupan kebersamaan yang membawa rahmat kepada semua orang. Yang kedua, mengajarkan sikap moral yang baik untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tidak putus asa, gigih, berjuang, tegas, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Walaupun ia dicaci maki oleh kaum Quraisy, Rasulullah tetap menjalankan dakwahnya dengan bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat para sahabat yang ikut serta dalam berkontribusi. Nah, seperti mereka di antaranya itu seperti Mus'hab bin Umar. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Yang kedua, terdapat sahabat yaitu bernama Abdurrahman bin Auf. Kehebatan insting bisnis memberikan kontribusi yang sangat besar kepada perkembangan dakwah Islam di Madinah melalui sedekah hartanya. Pada saat perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tampil sebagai penyokong dana besar dengan 200 uqiyah emas untuk disedekahkan di jalan Allah SWT. Dan tidak meninggalkan untuk keluarganya sesuatu apapun harta dalam bentuk materi. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zulfi Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Ihsan Ismadani. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam yang bertema Islam periode Rasulullah SAW. Pada tema ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa sebelum kenabian. Kedua, peradaban di masa Rasulullah. Yang ketiga, sistem dakwah Nabi. Dan yang keempat, model kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasulullah SAW.
Model kepemimpinan Rasulullah yang pertama ialah menggunakan sistem musyawarah pada saat menyelesaikan semua masalah yang terjadi di kalangan para sahabat maupun orang lain yang jauh dari beliau. Beliau selalu menggunakan sistem musyawarah pada saat menyelesaikan masalah, baik itu masalah politik, agama, maupun masalah yang lain-lainnya. Yang kedua, menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan. Nah, seperti yang dicontohkan Rasulullah pada saat perang, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tidak menyiksa ataupun membunuh tawanan. Padahal tawanan itu adalah musuh Rasulullah SAW, tapi Rasul meminta untuk tidak membunuh para tawanan tersebut. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Insan ayat 8, Allah berfirman yang artinya mereka memberi pangan mereka memberi pangan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Al-Insan ayat 8. Bahkan Allah menyuruh untuk memberikan tawanan itu makanan, tidak untuk disiksa ataupun dibunuh. Terus yang ketiga, model kepemimpinan Rasulullah yang ketiga ialah ramah. Beliau selalu bersikap ramah, baik kepada anak kecil, remaja maupun kepada orang tua. Beliau selalu bersikap ramah. Terus yang keempat, beliau lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Bahkan waktu Rasulullah SAW sakaratul maut, beliau berdoa kepada Allah supaya umatnya kelak dijauhkan dari api neraka. Bahkan sampai segitunya Rasulullah memikirkan keadaan umatnya daripada kepentingan keadaan dirinya sendiri. Terus seperti dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, seandainya engkau bersikap kasar dalam ucapan dan perbuatan, mereka pasti meninggalkanmu, tidak mau berdekatan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan kepada mereka, ajaklah mereka bermusyawarah, mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara yang dikerjakan. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang tawakal. Surah Al-Imran ayat 159. Dalam surat tersebut, ada beberapa model kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama, lemah lembut. Rasul selalu bersikap lemah lembut, baik kepada siapapun itu, bahkan kepada musuhnya beliau bersikap lemah lembut. Yang kedua, tidak kasar atau bengis, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Beliau tidak pernah berkata kasar, sedikit satupun beliau tidak pernah berkata kasar dan berperilaku kasar atau kejam, bengis. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain, baik itu kesalahan sebesar apapun itu kepada beliau, beliau pasti memaafkannya. Beliau tidak pernah tidak memaafkan kesalahan orang lain. Terus yang keempat, mendengarkan aspirasi rakyat atau demokratis. Dalam memimpin, beliau selalu mendengarkan apa yang diinginkan rakyat, apa yang dikeluhkan rakyat. Beliau selalu mendengarkan apapun itu. Yang kelima, tawakal kepada Allah. Nah, beliau selalu bertawakal atau menyerahkan semua yang diusahakannya dalam memimpin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus model kepemimpinan Rasulullah juga terdapat pada ayat lain. Contoh pada ayat surah At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 128. Ada sifat kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama, azizin alaihi ma'anitum, atau berat dirasakan oleh Nabi penderitaan orang lain. Jadi maksudnya ialah beliau itu
memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi. Jadi beliau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Beliau memiliki simpati yang sangat tinggi sekali. Yang kedua, harisun alaikum atau amat besar keinginan agar orang lain aman dan sentosa. Jadi beliau itu memiliki keinginan yang tinggi agar orang lain aman dan selamat baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Raufur Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi beliau itu sama memiliki sifat seperti Allah yaitu pengasih dan penyayang, baik baik eh, kepada makhluk, eh, kepada orang maupun kepada hewan pun beliau beliau memiliki sifat kasih, pengasih dan penyayang. Semua model kepemimpinan Rasulullah ini ditunjang atau didukung oleh sifat-sifat beliau yang terkenal, yaitu yang pertama, sidik, jujur. Beliau selalu jujur dalam keadaan apapun itu, beliau selalu jujur, benar, dan berpihak kepada kebenaran. Jadi beliau itu tidak pernah berbohong dalam situasi apapun itu. Yang kedua, amanah. Dalam memimpin, beliau dapat dipercaya, tidak pernah berkhianat, dan tidak pernah ingkar janji. Jadi beliau selama memimpin selalu menyampaikan selalu menyampaikan amanah rakyatnya. Yang ketiga, tablik atau menyampaikan kebenaran atau segala sesuatu yang telah diamanahkan. Jadi beliau itu selalu menyampaikan apa yang beliau terima. Yang keempat, fatona, cerdas, pintar, visioner. Jadi beliau itu cerdas baik dalam aspek apapun itu, baik dalam aspek agama, eh, politik, eh, rumah tangga, eh, cerdas, pintar dalam segala aspek. Nah, eh, jadi kesimpulannya, model kepemimpinan Rasulullah yang pertama menggunakan sistem musyawarah, yang kedua ramah, yang ketiga menghargai orang lain baik lawan maupun kawan, yang keempat lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi, yang kelima seperti yang dalam surah Ali Imran ayat 159, lemah lembut, tidak kasar, memaafkan kesalahan orang lain, mendengarkan aspirasi rakyat, tawakal pada Allah. Terus yang keenam, seperti dalam surah At-Taubah, yang pertama, Azizil Anima Anitum, atau empati, rasa empati yang tinggi kepada rakyatnya. Yang kedua, harisun alaikum, atau ingin orang lain aman dan sentosa. Yang ketiga, raufur rahim, pengasih dan penyayang. Lalu semua sifat itu didukung oleh semua model kepemimpinan itu didukung oleh sifat beliau, yaitu jujur atau sidik, amanah, tablik, fatonah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.